Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Berkah. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang kisah tukang roti yang ingin bertemu dengan Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambali. Dahsyatnya istighfar si pembuat roti. Bukan hanya ulama ahli fikih, ahli akidah yang mumpuni tafaqquh fid diniyah, beliau juga ulama ahli sufi yang zuhud dan wara'. Kisah kalimat istighfar yang begitu membekas indah untuk dikisahkan. Imam Ahmad bin Hambali rahimahullah ataupun murid Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidupnya beliau bercerita, suatu waktu ketika saya sudah usia tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada keperluan. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Beliau bercerita, begitu tiba di sana waktu salat Isya, saya ikut salat berjamaah di masjid. Hati saya merasa tenang, kemudian saya ingin istirahat. Begitu selesai salat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kamu mau ngapain di sini, Syekh?" Penjelasannya, kata Syekh bisa dipakai untuk 3 panggilan. Bisa untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang yang berilmu. Panggilan Syekh di kisah ini panggilan sebagai orang tua karena marbot tahunya sebagai orang tua. Marbot tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan dirinya siapa. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad. Seorang ulama besar dan ahli hadis, 1 juta hadis dihafalnya, sangat salih dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah terkenal. Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Kata marbot, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad pun bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, dikuncinya pintu masjid, lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi, Syekh?" kata marbot. "Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid pun juga tidak boleh." Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong sampai ke jalanan. Di samping masjid ada penjual roti, rumah kecil sekaligus untuk membuat dam menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan. Sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi, ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu pun memanggil dari jauh, 'Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil.' Kemudian Imam Ahmad berkata, 'Baik.' Imam Ahmad masuk ke dalam rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti dengan tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku khas. Kalau Imam Ahmad mengajak bicara dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil terus-menerus melafalkan istighfar. Astaghfirullah. Saat memberi garam, astaghfirullah. Memecah telur, astaghfirullah. Mencampur gandum, astaghfirullah. Dia senantiasa mengucapkan istighfar. Sebuah kebiasaan mulia. Imam Ahmad memperhatikannya terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu pun menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun, jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad pun kembali bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat atau keinginan yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta, ya Allah,
langsung diwujudkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hamma faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa radakahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih satu yang belum Allah beri. Imam Ahmad penasaran, lantas beliau pun bertanya, "Apa itu?" Kata orang itu, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Ketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid sampai ke jalanan. Ternyata karena istighfarmu." Penjual roti itu pun terperanjat memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad. Saudaraku dan sahabatku yang tercinta, mulai detik ini marilah kita senantiasa hiasi lisan kita dengan istighfar, kapanpun dan dimanapun kita berada. Sumber Kitab Manaqib Imam Ahmad. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.